Di awal film, kita diperlihatkan dengan flashback ketika Josh dan anaknya, Dalton, tengah menjalani hipnoterapi guna melupakan sosok perempuan bergaun pengantin hitam yang dahulu pernah meneror mereka. Kini, 9 tahun pun telah berlalu. Josh dan keluarganya terlihat tengah menghadiri pemakaman ibunya. Kesedihan Josh tidak sampai di situ saja, ia juga harus menghadapi kenyataan pahit karena hubungannya dengan Dalton yang semakin memburuk, yang disebabkan oleh perceraiannya dengan Renai. Beberapa saat kemudian, setelah akan pergi dari pemakaman, Josh melihat seorang pria tua yang sedikit mencurigakan. Ia pun menghampiri pria tersebut. Dan ternyata itu adalah Carl, pria yang dulu pernah membantu Josh ketika Alice sudah terbunuh. Namun, di sini sepertinya Josh tidak mengingat siapa dia. Josh kemudian bertanya, "Siapa kamu?" Dan Carl mengaku kalau dia adalah teman lama dari ibunya. Seperti yang kita tahu di awal cerita, kalau Josh telah membuang sebagian ingatannya, sehingga membuatnya tidak bisa mengingat Carl. Ketika di dalam mobil, Josh mencoba mengirim pesan kepada Dalton. Ia berkata kalau ia ingin mengantarkan Dalton pergi ke perguruan tinggi minggu depan. Hal itu dia lakukan untuk memperbaiki hubungannya dengan Dalton. Pada mulanya Dalton tidak membalas, namun beberapa saat kemudian, Dalton pun mengiyakan permintaan ayahnya. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, tiba saatnya Josh mengantar Dalton ke asrama kampus barunya. Di sini terlihat kalau Dalton seperti acuh tak acuh dan tidak peduli dengan semua perkataan ayahnya. Ketika tengah membereskan barang-barang di kamar Dalton, tiba-tiba seorang gadis masuk. Dia bernama Chris Winslow. Dia yang akan menjadi teman sekamar Dalton. Dalton merasa aneh, mengapa dia bisa satu kamar dengan seorang perempuan. Chris di sini menjelaskan kalau dirinya juga tidak tahu, karena semua ini adalah perintah dari kampus, hingga dirinya mendapatkan kamar yang lainnya. Setelah Chris pergi dari kamar, terjadilah perdebatan antara Josh dan juga Dalton. Dalton merasa kalau ayahnya selama ini tidak pernah memperdulikan keluarganya dan hanya sibuk dengan pekerjaan tanpa ada waktu untuk mereka. Dalton meminta Josh untuk menjadi dirinya sendiri. Suasana pun semakin memanas. Hingga pada akhirnya, Josh memilih untuk pergi dari kamar Dalton dan menganggap kalau Dalton adalah anak durhaka yang tidak tahu terima kasih kepada orang tuanya. Di malam harinya, Dalton dan Chris terlihat saling berbincang. Dalton berkata kalau dirinya tidak bisa mengingat apapun tentang masa lalunya, dan kenangan yang dia ingat hanyalah sebuah kejadian di mana dirinya pernah koma di umur 10 tahun yang disebabkan oleh sebuah virus. Tapi, Dalton menambahkan kalau dia juga tidak yakin akan hal tersebut, karena semua itu hanyalah cerita dari keluarganya. Ketika mereka akan pergi tidur, Chris mematikan lampu kamar, dan sontak saja Dalton terkejut. Dia berkata kepada Chris untuk menghidupkan lampu kamarnya kembali, sebab dirinya sangat takut dengan kegelapan. Di keesokan paginya, terlihat Josh mencoba untuk menghubungi Dalton, guna menanyakan kabarnya di asrama kampus hari ini. Namun, karena tidak ada jawaban dari Dalton, Josh pun meninggalkan pesan suara. Dia berkata kalau dirinya sekarang tengah memikirkan apa yang dikatakan oleh Dalton kemarin, dan akan mencoba untuk mencari tahu tentang dirinya, serta kenangan masa lalunya yang telah menghilang. Di dalam kelas seni, terlihat Dalton tengah mendengarkan penjelasan dari seorang dosen yang akan mengajarkan tentang seni melukis. Di sana, Dalton sempat melihat dosennya tengah memarahi seorang murid karena dianggap karya lukisannya kurang maksimal. Padahal menurut Dalton, lukisan temannya itu sangat bagus. Sehingga dirinya menjadi minder karena membawa lukisan yang sederhana, dan Dalton pun lantas merobeknya. Pelajaran melukis pun dimulai. Dosen tersebut meminta mereka semua untuk melukis dengan penuh penghayatan. Setelah Dalton terbawa dengan suasana, tangannya mulai bergerak di atas kanvas dan menggambar sesuatu yang sangat aneh.
Hingga beberapa saat kemudian, sebuah tangan keluar dari lukisan Dalton. Dan di saat bersamaan, di tempat lain, Josh terbangun dari tidurnya dengan terengah-engah. Di sini Dalton seperti mendapatkan sebuah penglihatan tentang sebuah pintu berwarna merah. Dan ternyata lukisan Dalton juga bergambar sebuah pintu. Sementara itu, Josh terlihat tengah berada di sebuah tempat terapi dengan tujuan untuk memulihkan ingatannya yang menghilang. Dia dibantu oleh seorang dokter yang memasukkan Josh ke dalam sebuah box dengan sebuah handset yang ada di telinganya. Tiba-tiba lampu di ruangan itu padam dan Josh mendengar suara aneh. Dan ternyata itu tadi hanyalah sebuah penglihatan. Josh yang terbangun masih berada di dalam box. Sang dokter kemudian bertanya kepada Josh apa yang sebenarnya telah terjadi. Josh kemudian marah kepada sang dokter dan bertanya apa yang telah dia lakukan kepadanya. Namun sang dokter menjelaskan kalau Josh tertidur selama lebih dari 15 menit. Dan hasil ini mengartikan kalau terapi Josh telah berjalan dengan baik. Setelah itu, sang dokter menyampaikan kalau Josh tidak menderita penyakit fisik maupun di otaknya. Tapi masalah gangguan ingatan yang dialami oleh Josh bisa disebabkan oleh banyak hal dan salah satunya adalah stres yang mengganggu. Dia pun menyarankan Josh untuk merangsang ingatannya dengan memainkan sebuah permainan anak-anak yang mungkin akan bisa mengembalikan ingatan Josh saat kecil yang telah hilang. Di malam harinya, terlihat Dalton yang baru saja sampai di kamarnya. Sepulang kuliah, ia membuka lagi lukisan pintu yang baru saja dia buat tadi siang dan menempelkannya di dinding kamarnya. Namun, tiba-tiba lampu di kamarnya mati. Dalton lantas menyalakan lampu emergency. Namun dirinya merasa aneh. Dia menemukan sebuah cairan merah yang menempel di permukaan lampu tersebut. Lalu, dia melihat ada bekas telapak tangan berwarna merah di kasurnya. Dan tiba-tiba, ada kain putih yang terbang di hadapannya dan membuat Dalton berteriak histeris. Kemudian masuklah Grace ke kamar dan langsung menyalakan lampu. Dia berkata, kalau malam ini akan segera berkemas, karena dirinya telah mendapatkan kamar baru yang letaknya tepat berada di atas kamar Dalton. Setelah itu, mereka berdua pergi ke sebuah pesta yang diadakan oleh salah satu teman kuliah mereka yang bernama Nick. Setelah sampai di sana, Chris yang merasa pesta tersebut sangatlah membosankan, lalu mengajak Dalton untuk masuk ke kamar Nick. Dalton kemudian mendengar sebuah suara aneh yang berasal dari toilet di kamar Nick. Dia pun memeriksanya dan menemukan seorang pria tengah muntah, namun wajahnya sangat mengerikan dan membuat Dalton sangat ketakutan. Dalton bersembunyi di bawah kasur, namun tiba-tiba sosok itu sudah muncul di atas kasur dan menakutinya. Namun tiba-tiba sosok itu menghilang begitu saja. Beberapa saat kemudian, Nick masuk ke dalam kamar, dan mereka pun pergi dari sana. Sepulang dari pesta, Dalton melanjutkan melukis lukisan yang tadi siang, dan memberikan sedikit warna merah pada lukisan tersebut. Karena terlalu lelah, Dalton lantas menutup matanya, dan saat membuka mata, Dalton sekarang telah berpindah ke sebuah dimensi lain. Di sana, Dalton menemukan sebuah lentera. Dia kemudian berkeliling lorong asrama dan masuk ke dalam kamar Chris. Di dalam kamar Chris, Dalton menemukan sebuah pianika dan saat ingin menyentuhnya, Chris terbangun. Dia melihat pintu kamar terbuka, namun dia tidak menyadari kehadiran Dalton di sana. Beberapa saat kemudian, pintu tertutup dengan sendirinya. Dalton berlari kencang, kemudian kembali ke kamarnya. Lalu dia terbangun dari tidurnya. Chris lantas datang ke kamar Dalton dan bertanya, apakah tadi dia datang ke kamarnya? Dengan sedikit bingung, Dalton menjawab kalau dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Kemudian,
Dalton bercerita kalau dia tadi tengah melukis di kamarnya. Lalu tiba-tiba tertidur dan mengalami hal aneh seperti mimpi, namun ternyata itu adalah kenyataan. Ternyata, Dalton tanpa sengaja masuk ke dimensi lain atau dunia roh. Di sebuah siang, Josh yang tengah berada di rumahnya dan mencoba bermain permainan untuk memperkuat ingatan. Namun beberapa kali mencoba, dia tetap saja gagal untuk mengingat kejadian di masa lalunya. Tiba-tiba, seorang pria masuk ke rumah Josh dan mencoba untuk menyerangnya. Josh pun berlari ke kamar untuk menyelamatkan dirinya. Setelah keadaan mulai aman, Josh keluar untuk memeriksanya. Namun tiba-tiba, Josh didorong oleh pria tersebut hingga membuatnya terjatuh dan pingsan. Saat tersadar dari pingsannya, Josh menemukan sebuah kotak kecil yang bertuliskan Ben Burton. Josh lantas membuka kotaknya dan menemukan foto ibunya dengan seorang pria yang tidak dia kenal. Setelah memeriksanya, dia akhirnya tahu kalau Ben Burton adalah ayah kandungnya. Di sisi lain, Dalton tengah memandangi lukisan yang dia buat. Dan dia merasa lukisan tersebut merupakan bagian dari ingatannya yang hilang. Lalu, Chris datang ke kamar Dalton dan mengajaknya untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa yang dialami oleh Dalton kemarin malam. Mereka pun menonton sebuah video online yang menjelaskan tentang perjalanan roh. Hingga pada akhirnya, Dalton menemukan video dari Alice Rayner yang menjelaskan secara detail tentang perjalanan roh. Setelah melihat video-video tersebut, Dalton kemudian mengingat kalau pria yang berada di toilet Nick tempo hari adalah sesosok hantu. Dalton merasa kalau hantu yang dia lihat kemarin mungkin saja bisa memberinya sebuah petunjuk. Karena hantu itu sempat berkata, "Tutup pintunya." Tapi Dalton belum tahu pintu apa yang dimaksud oleh hantu tersebut. Dalton dan Chris lantas memutuskan untuk pergi ke rumah Nick guna memastikannya. Singkat cerita, setelah berhasil masuk ke dalam rumah Nick, Dalton berusaha berkomunikasi dengan hantu yang dia lihat kemarin. Dalton kemudian memejamkan matanya, lalu masuk ke dimensi lain. Dan Chris bertugas untuk mengawasi tubuh Dalton selama dia pergi. Namun beberapa saat kemudian, Chris diserang oleh iblis berwajah merah, yang akhirnya membuat Dalton keluar dari dimensi itu dan kembali ke dalam tubuhnya. Chris marah dan meminta Dalton untuk berhenti menggunakan kekuatannya. Ditambah lagi, dia tidak ingin menjadi bagian dari kegilaan Dalton. Sementara itu di tempat lain, Josh mulai meneliti tentang ayahnya. Dia menemukan sebuah fakta bahwa ayahnya meninggal karena bunuh diri ketika dirawat di sebuah rumah sakit jiwa. Beberapa saat kemudian, Dalton menghubungi adiknya Foster dan minta diceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika dahulu dirinya sedang dalam keadaan koma. Karena akhir-akhir ini, dirinya banyak sekali melihat hal-hal aneh dari pintu berwarna merah dan seorang pria yang tengah membawa sebuah palu. Dalton merasa kalau hal itu kemungkinan berasal dari masa lalunya yang tidak mampu dia ingat. Setelah mendengarkan cerita dari Dalton, Foster pun kemudian bercerita tentang keadaan di masa lalu, di mana mereka tengah berlari ke ruangan bawah tanah. Seketika itu Dalton seperti mengingat sesuatu. Dia lantas membuka lukisannya dan melanjutkan untuk melukis. Setelah berhasil menyelesaikan lukisannya, Dalton menggambar wajah ayahnya yang dalam keadaan marang sambil memegang sebuah palu. Setelah itu, dia mengabari Chris kalau dirinya sekarang sudah menemukan jawaban atas apa yang dia cari selama ini. Josh, yang merasa sangat kebingungan, kemudian menemui mantan istrinya. Dia bertanya kepada Renee tentang masa lalu yang tidak dia ingat. Josh yakin kalau sikap tidak pedulinya kepada keluarga kemungkinan disebabkan oleh turunan dari ayahnya. Renee kemudian bercerita jujur kepada Josh kalau dahulu Josh memiliki sebuah kemampuan untuk menjelajah dunia roh
untuk menyelamatkan Dalton yang saat itu terjebak di dunia roh. Kemampuan yang dimiliki oleh Josh tersebut juga dimiliki oleh ayahnya. Dan kemungkinan besar kemampuan tersebut akan diwarisi oleh Dalton. Renai mengatakan Dalton mengalami koma karena ulah Josh yang saat itu tengah dirasuki oleh iblis yang berasal dari dunia roh. Hingga akhirnya mereka berdua selamat dan memutuskan untuk menghilangkan kemampuan dan ingatan mereka tentang masa lalu, agar iblis tersebut tidak bisa kembali lagi mengganggu mereka. Namun sayangnya, Josh kehilangan kendali, dan akhirnya Renai memutuskan untuk memilih bercerai. Saat Josh akan pergi, tiba-tiba Foster datang dan menunjukkan sebuah lukisan yang baru diselesaikan oleh Dalton, sambil menceritakan keanehan-keanehan yang dialami oleh Dalton. Di sisi lain, Dalton terlihat sudah masuk kembali ke dalam dunia roh. Dia masuk ke dalam situasi saat Josh akan menyerang keluarganya yang bersembunyi di bawah basement rumah. Josh, yang sudah berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut, kemudian mengambil sebuah palu dan bersiap untuk menyerang Dalton kecil. Dalton dewasa yang melihat hal tersebut, lantas berteriak secara histeris, meminta ayahnya untuk menghentikan aksinya. Namun Josh tidak bergeming, yang membuat Dalton dewasa menyerang. Josh membawanya masuk ke dalam dunia roh. Di sana, Dalton melihat potongan-potongan kenangan aneh dari masa-masa kecilnya. Di sisi lain, Josh terlihat tengah melakukan perjalanan masuk ke dunia roh untuk menyelamatkan Dalton yang terjebak di sana. Ketika Dalton akan diserang oleh iblis yang mengurungnya, tiba-tiba Josh muncul dan berhasil menyelamatkan Dalton. Mereka berdua lari dari kejaran iblis berwajah merah dan berhasil masuk ke sebuah pintu merah. Tapi semua itu tidak berlangsung lama. Iblis itu berusaha untuk mendobrak pintu tersebut, dan karena tidak ada sesuatu pun di sana yang bisa menghalangi dan menahan pintu, maka Josh lantas meminta Dalton untuk pergi dari sana. Sedangkan dirinya akan sekuat tenaga menahan pintu tersebut agar tidak terbuka. Josh merasa putus asa dan berpikir kalau kemungkinan ini akan menjadi akhir dari hidupnya. Akan tetapi, tiba-tiba Josh melihat sebuah cat hitam di depan pintu, yang kemudian membuat dia sadar kalau Dalton sedang berusaha menghapus pintu tersebut dari dalam lukisannya. Namun tiba-tiba, tangan iblis tersebut berhasil menerobos pintu merah dan berusaha untuk menangkap Josh. Beruntung bagi Josh, Dalton berhasil menutup pintu tersebut tepat waktu. Jadi, pintu merah itu adalah penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Dan dengan Dalton menambah cat hitam di lukisannya, maka dengan itu pintu tersebut tertutup selamanya dan iblis itu tidak dapat lagi melewatinya. Josh yang berhasil selamat, kemudian membuka foto ayahnya dan bertemu dengan ayahnya di dunia roh. Ayahnya membantu Josh untuk keluar dari sana dengan bantuan lentera yang membuat dirinya tersadar dan kembali ke tubuhnya. Renai yang melihat Josh berhasil kembali merasa sangat bahagia. Lalu ia menerima telepon dari Dalton dan mengabarkan bahwa ayahnya berhasil selamat. Di pagi harinya, Josh kemudian berpamitan untuk pulang. Kejadian tadi malam membuat Renai memaafkan Josh dan bahkan mereka membuat janji untuk makan malam. Ketika akan masuk ke dalam mobil, Josh bertemu dengan Elise yang menyapanya. Josh yang tidak mengingat Elise, lantas bertanya siapakah dia. Elise hanya menjawab kalau dia adalah teman ibunya. Lalu Elise meminta Josh untuk melanjutkan masa depannya, karena sekarang semua sudah benar-benar berakhir. Dan film pun selesai.